Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bersama Heni Wardani, podcast Paga TV Pancen Api Nggak Kate Komen. Hari ini sore ini di gedung MCC, tepatnya di lantai 2 gedung podcast. Kita akan ketemu dengan beberapa narasumber kita. Pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan membahas, mungkin kita masih ingat masa-masa kita kecil, di mana kita bermain, kemudian kita mulai jenjang sekolah, mulai TK, kemudian kita SD. Nah, kita akan membahas apa itu sekolah alam atau sekolah yang berbasis dengan outdoor. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Bunda Dr. Wisnu Wahyuni SPKJ. Beliau ini adalah salah satu pendiri Yayasan Sekolah Avicenna, ya. Kemudian yang kedua, kami perkenalkan Kepala Sekolah TK ya Bunda ya, yaitu Ibu Titin Suhartini SPSI ya Bunda. Iya. Luar biasa hari ini. Selamat sore. Kemudian dari Direktur Avicenna, juga Kepala Sekolah SD ya, yaitu Bunda Lila Yustitia Prima Duhita STMPD. Luar biasa hari ini ya Bunda. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Dan kemudian ada salah satu perwakilan wali murid ya, adalah Ibu Fauziah Ardi Esos, Ibu Ardi Windari ya, Esos. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda masih ingat nggak waktu kita kecil dulu, apa yang kita lakukan? Nah, kita sharing-sharing dulu ya. Kita mungkin masih tahap bermain ya, kita mulai sudah usia-usia balita, kemudian kita sudah waktunya kita bermain, mungkin pada saat playgroup atau kelas bermain. Nah, itu adalah saat-saat yang indah bagi kita. Nah, saya ingin tanyakan kepada Ibu Dr. Wisnu. Nah, awal mula ada sekolah ini, kan Ibu sebagai pemrakarsa pertama kali berdirinya Avicenna. Itu bagaimana? Kok kemudian timbul punya pikiran, aku pengen nih mendirikan sekolah yang tentunya lain dari yang lain nih Bunda, yaitu menggunakan konsep alam atau outdoor. Oke, terima kasih juga pada para pemirsa. Luar biasa, sore hari ini Avicenna mendapatkan kesempatan seriously dari Paga TV, sebuah stasiun televisi yang luar biasa, lain daripada yang lain ceritanya. Apalagi ketemu dengan penyiar senior nih. Kalau saya boleh cerita di masa kecil saya, kenapa kok saya kemudian sampai terjun sekolah, padahal saya seorang dokter gitu ya. Iya, betul. Jadi masa kecil saya, Ibu, sekolah adalah tempat yang luar biasa menyenangkan. Apalagi saya ingat pada saat itu ibu saya adalah seorang guru SD. Ayah saya seorang pejabat negara yang sering meninggalkan rumah. Jadi saya punya ayah kedua, yaitu guru saya di sekolah. Nah, itulah yang mungkin menjadi cikal bakal bahwa kehidupan sekolah itu harus menyenangkan gitu. Iya, bermain. Jadi lari sana sini saya ya. sekolah di desa pada saat itu. Ayah saya almarhum Asto Asisten Medono di Grogol, Kediri, yang punya salah satu sekolah SR ya, sekolah rakyat teladan Grogol 1 pada saat itu. Tahun berapa Bunda? Saya lahir tahun 1950 ya Ibu. Jadi saya SD usia 6 tahun. Tahun 56. Ya, tahun 56. Setelah itu ya sudah mulai masuk SD gitu ya Bunda. Dengan itu catatan tangannya mesti diukur gini ya. Sudah bisa nih udah sekolah nih ya. Udah sekolah nih waktunya. Nah, pada saat itu sangat ideal saya punya sekolah, pasti yang umurnya seangkatan saya ingat. Kita punya halaman yang sangat luas, kemudian guru yang dalam tanda petik sangat baik-baik. Kemudian aktivitas di luar dan di dalam sekolah kayaknya paruh-paruh ya saat itu. Saya merasa sangat senang gitu. Nah,
berikutnya lagi saya pindah, ayah saya pindah ke Malang. Saya boleh belajar di SMP Negeri 1 Malang, sebuah sekolah favorit yang halamannya juga luas. Yang Lawu, Lawu, bukan Jalan Lawu satu ya? Iya, Ya, SMP Negeri 1 Satu. Lawu. Iya. Itu kan di depannya juga ada lapangan gitu ya. Besar. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 3, di mana saat itu ekstrakurikulernya banyak. Ya saya ikut yang golongan rame-rame gitu ya. Sehingga bayangan saya, sekolah ini nyenengke. Harus dibuat sebuah lembaga pendidikan yang menyenangkan menurut saya. Betul. Karena saya bayangkan bosen kali Bu ya, boring ya kalau di dalam kelas 1 tahun gurunya itu juga, ngadepnya sekolahnya ke itu juga, terus pelajarannya itu juga, balik-balik membuka halaman berapa dan halaman berapa, itu menurut saya menimbulkan boring. Sehingga pada saat saya selesai ambil spesialis kedokteran jiwa, saat itu kebetulan outbreak autisme itu. Sehingga ya mau tidak mau kami para psikiater di Malang yang waktu itu jumlahnya belum banyak, itu kita kebanjiran pasien. Jadi yang pertama kali berdiri yang saya adakan pada saat itu adalah memang sekolah untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama bukan autis sebetulnya itu. Yang pada saat itu banyak adalah anak-anak dengan gangguan prestasi belajar. Oh, jadi belajarnya tidak maksimal gitu. Belajarnya tidak maksimal dan kami melakukan berbagai aktivitas yang waktu itu konsentrasi saya di play therapy. Jadi saya memberikan terapi lewat permainan. Dari sanalah kemudian saya diberikan Allah kesempatan untuk beride dengan almarhum suami ya mendirikan kelompok bermain, karena sekolahnya mulai usia 1,5 tahun pada saat itu. Sudah mulai jalan itu ya. Karena pengalaman saya sebagai dokter di puskesmas dan dinas kesehatan, usia 1,5 tahun itu rawan Ibu, karena imunisasi sudah selesai. Ya, Sehingga posyandu kemudian menjadi agak sepi-sepi begitu. Nah itulah yang waktu itu kami tangkap, mendapatkan support dari almarhum Pak Menteri Koperasi, Pak Adi Sasono. Pak Adi Sasono. Almarhum Mas Adi Sasono untuk ayo digarap ini Mbak, ini penting. Nah, Gitu jadi ya. itulah konsep bahwa sekolah itu menyenangkan, dan saya pikir memang Allah memberikan sirkulasi kehidupan itu memang di luar itu. Bagaimana kalau di luar itu oksigen gratis kita dapatkan dari pohon yang tumbuh dan dia melaksanakan aktivitas apa begitu namanya? Meeting class. Aktivitas di pohon namanya Belajar bersama alam. bersama alam. Aktivitas di pohon yang menghasilkan O2 Fotosintesis. Fotosintesis. Ya, jadi Iya. itulah itu yang punya gawe itu dari pihak sekolah, bahwa aktivitas di luar itu memberikan kita oksigen gratis tanpa diukur. Kemudian juga banyak sekali aktivitas di alam yang memberikan sensasi luar biasa kepada anak, dan itu saya rasakan pada waktu saya masih di sekolah dasar di desa itu. Jadi memang inspirasi Ibu tumbuh setelah Ibu di lingkungan di mana berada dulu sekolah di desa itu dengan sejuk, ada sawah dan lain sebagainya gitu. Nah, konsep ini diterapkan di Avisiana sekarang gitu. Insya Allah begitu, apalagi kan mengenai sekolah alam ini banyak sekali sebetulnya Ibu, buku-buku acuan yang kita bisa pelajari. Kemudian konsep tumbuh kembang juga menjadi kesepakatan, dan nanti bisa tanya pada direktur sekolah alam bagaimana mengaplikasikan berbagai teori itu untuk kemudian mencoba untuk selalu mengukur konsep ini bermanfaat di aspek apa dan bagaimana ya korelasi ukurannya gitu, supaya tidak semau gue gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ini adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu tidak bisa instinktif digarap, dia harus punya
background teori, kemudian dilaksanakan, dieksekusi, dan dievaluasi. Yang saya sangat yakin dari pihak sekolah setiap saat melakukan evaluasi proses mau harian, bulanan, dan tahunan. Bahkan saya tahu sendiri bahwa sekolah ini setiap tahun mengadakan 2 kali lokakarya. Salah satunya untuk persiapan dan mengevaluasi program yang lalu. Seperti itu. Dan Ibu sambutannya Cantik, luar biasa ya. pada Jadi saat juga ini apresiasinya ya. alhamdulillah, karena pada saat itu belum ada sekolah alam yang lain gitu di Iya. Jajar, sehingga ya yang sekarang udah pada jadi sarjana itu ternyata dulunya TK hormat di tempat saya gitu. Apresiasi untuk Bu Wisnu, Bu Dr. Wisnu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bu ini ya, direktur dari Avisiana. Kebetulan Ibu Lila ini putri. Iya. Putri dari Bu Dr. Wisnu. Artinya ini sudah ini ya memasrahkan nanti kedepannya membesarkan ini semua keluarga ya. Dan konsepnya Ibu bukan tiba-tiba. Jadi seperti Bu Lila Yustitia ini sejak kecil memang apa ya, olut gitu ya. Jadi ngikut saya ceramah ke seluruh Indonesia ya, ikut waktu masih TK, waktu itu ikut terus ya. dibawa bayi, dibawa Ibu. Jadi waktu saat itu memang apa ya, Jadi bayi semangat dibawa lokakarya. Iya, Luar biasa nih Pak Wirsa, bayi sudah ikut lokakarya. Iya. Jadi mulai dari kecil sudah tertanam ini panca inderanya ya, mendengar gitu ya. Kalau masih dalam kandungan mungkin bisa ya membaca juga ada ya efek-efek ini naluriahnya ya Bu ya. Sangat. Nanti pada saat kita suatu saat nanti bicara tentang parenting Ibu, hal ini perlu banget ya. Apalagi wali murid di Avicenna itu kan kayaknya rutin banget mereka kumpul untuk mendengarkan, mengaplikasikan apa yang disebut dengan parenting. Atau apa sebetulnya tugas syar'i dari seorang ayah, ibu, kakek, nenek, itu kan kakak, adik, Itu berarti secara nggak langsung wali murid dilibatkan ya. Ada acara apapun mereka juga menemani banget anak-anak ya. dilibatkan banget Ya. karena Kalau saya dulu anak saya sekolah ya sudah ibunya di luar. karena di tempat kami justru ibunya harus melihat ke dalam. Mengapa begitu? Karena harapan saya be continued at home. Apa-apa yang sudah didapat di sekolah itu dilanjut supaya anak itu nggak bingung. Iya. Bagaimana di rumah, bagaimana di sekolah, bagaimana di tetangga. Kalau semuanya itu linier, katakanlah. Tapi rata-rata, maaf ya Bunda, yang saya tahu sekolah itu ya sudah mengantarkan, udah gitu ibunya pulang masak atau ya udah dipasrahkan semuanya urusan sekolah, pendidikan, apapun akhlak itu semua di sekolah gitu ya rata-rata. Nanti terus jadinya sekolah kayak tukang jahit, dikasih Bahan. dikasih bahan, minta dimodel, diukur, ditinggal. Suatu saat nanti diambil. Oh gitu Anak ya. kita kan bukan kain. Anak kita bukan kain itu yang Jadi ide pokoknya bahwa kita mendapatkan amanah Indonesia ini untuk menghadirkan anak-anak di Indonesia usia emas tahun 2045. What can we do together? Karena sebetulnya yang punya tugas pokok pola asuh anak itu kan orang tua ya, pendidikan Jadi kalau menurut saya dari rumah ya. Iya, nanti secara teknis Bu Lila akan infokan, dan Bu Titin juga itu usia-usia yang paling krusial, usia prasekolah, karena di sanalah fondasi otak manusia dibangun. Kalau fondasinya nggak benar, roboh rumahnya. Dan juga kali nanti pada mantan ketua komite sekolah saya ini, Farid Fauzia, komite sekolah. Kalau saya panggilnya sih Mama Rangga. Saya Mamanya Rangga soalnya hafalnya Bu Fauzia. Bu Fauzia nanti akan bisa memberikan apa ya,
curhatan. Oh. Dengan konsep yang seperti ini sebetulnya keuntungannya apa, kemudian kerugiannya apa, kendalanya apa, menurut saya itu perlu banget. Dan beliaunya putranya bukan satu ibu, yang satunya malah sudah SMP, dulunya juga di Avicenna. Avicenna semuanya. Sudah lama ini beliaunya. Turun-temurun. Luar biasa. Ada satu ilustrasi ibu. Ya, dulunya murid saya, sekarang bawa putranya jadi murid saya. Murid saya. Jadi saya sekarang panggilannya Eyang. 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 Terima kasih Bu Dr. Wisnu. Kita masuk ke sesi untuk profil Avicenna ya. Kita diskusikan bahwa Avicenna ini menggunakan konsep outdoor yang sudah dilakukan sampai bertahun hingga sekarang. 34 tahun. Pemirsa, ini sekolah luar biasa. 34 tahun ya, muridnya wis jadi semua ya. Ada yang jadi dokter ya. Ya, pada datang. Pada datang ya. Reuni ya Bun ya. Tanpa disengaja reuni. Tanpa disengaja reuni ya. Yang masih menggunakan konsep alam. Nah, bisa dijelaskan yang sampai sekarang bertahan nih untuk konsep ini dilakukan oleh Avicenna Bu Ila. Iya, matur nuwun Bu, terima kasih. Jadi saya menyambung saja dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa awalnya kami ini namanya bukan sekolah alam. Jadi pertama kali Ibu menggelar sekolah ini tahun 1995 untuk anak-anak usia 1,5 tahun, itu belajarnya di emper. Emper rumah. Jadi tetap outdoor. Belum waktu itu belum ada. Belum ada yang namanya. Yang mesti sekarang ini ya. Emperan rumah, teras. Ya. Terus beliau alhamdulillah bisa berkembang dengan meminjam emper tetangga. Tetangga sebelah kanan atau sebelah kiri? Tetangga kiri juga. Jadi alhamdulillah dimulainya dari sekolah emper. Jadi memang sejak awal konsep sekolah itu adalah outdoor. Makanya itu ya, outdoor ya. Betul. Karena beliau menyampaikan bahwa anak-anak ini kan dinamis. Anak-anak itu dinamis, dia sebetulnya cenderung anak yang merdeka. Einstein mengatakan juga bahwa makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini adalah anak-anak. Gitu. Dia harus diberikan ruang yang amat sangat luas, bebas, sehingga dia mampu untuk menangkap fenomena-fenomena alam, untuk akhirnya dia nanti bisa mengambil sebuah tindakan. Karena dalam agama kita bahwa tujuan penciptaan manusia adalah menjadi khalifatullah fil ardh. Kalau anak-anak tidak dikenalkan dengan ruang kelas terbesar ini, yaitu alam semesta, bagaimana dia akan menjadi seorang khalifah yang rahmatan lil alamin. Jadi awalnya memang sekolahnya adalah sekolah emper. Terus saya ingat banget waktu itu ikut mengajar juga tahun 95, terus tahun 2000 berdiri TK. Formalnya seperti itu. Ya, karena itu masih di rumah ya? Masih di rumah. Di emper itu masih tadi. Di emper. Ya, Jadi mungkin perlu diinformasikan awal-awal berdiri susah cari izinnya ya Bu Lila. Malah nggak ada izin dulu. Malah nggak ada izin ya. Harus kayak nggak mau tempat bermain ya. Kami nggak mau pakai nama TK dan kelompok bermain. Karena belum ada waktu itu kan tahun Kami namanya Puri Asah Dini. Puri Asah Dini. Pada saat itu begitu, karena Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini juga belum berdiri. Berdirinya baru tahun 2001. Iya. Jadi masih ini ya. Jadi itu dengan sendirinya mereka tanpa membayar ya Bu. Dipungut nggak iuran itu yo? Seanunya ya, seikhlasnya atau gimana? Mau sekolah aja sudah bagus, tapi itu kan hanya 25% Ibu. Yang 75% itu putranya teman-teman dosen, jadi lingkungan yang paling dekat. Itu pada saat itu kayaknya bayar deh. Mereka kan kasihan ya sama kita ya. Puri AC gurunya masa nggak dibayar. Waktu itu gurunya berapa orang? Cuma sedikit ya. Cuman 4 ya Bu, sama TU-nya ya. Pertama kali masih bertahan sampai sekarang. Sudah berganti. Malah beliau sudah punya sekolah sendiri. Gitu. Apresiasi lagi buat Avicenna pemirsa, bahwa tidak menghalangi Bunda ya untuk berkarya. Jadi kamu jangan bikin sekolah ya, saya punya sekolah, nggak gitu ya Bunda. Jadi pekerjaan kalau dikerjakan orang banyak itu
lebih bagus kan Ibu. Iya. Cuma persoalannya masing-masing sekolah punya karakter. Jadi kalau yang sudah mendirikan sekolah sendiri, ya harus pakai karakternya Karakternya sendiri. sendiri, ya. Ada juga yang sudah meninggal Ibu, Mbak Wati ya. Iya, Mbak Wati sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Itu bendahara yang luar biasanya kami itu. Iya. Nek kalau mau diambil Urusan duitnya itu, masuk. kalau diambil Iya, duitnya ketat dia. Ketat banget. Untuk apa Bu? Loh ya Wah, saya bilang, iya. duitku Duit. Dia bilang, untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Harus Amanah, Bu, amanah. Amanah, ya. Kemudian bagaimana proses sosialisasi pertama kali Itu Mas? tadi nggak Ya, sudah ya. Bu. Oh ya, monggo. Apa itu namanya, Jalan ceritanya Jadi, ya. setelah itu kan di depan rumah ibu di perumahan itu ada tanah kosong memang yang katanya dialokasikan untuk Oh, pasung. ya, depan itu ya. Lahan tidur. Oh, lahan tidur. Lahan Jadi, kosong. waktu itu digunakan dan alhamdulillah Allah mengizinkan kami untuk bisa beraktivitas di sana, dimulai dari sekolah di bawah tenda-tenda. Jadi tidak ada bangunan-bangunan, jadi tenda-tenda Keber. tikar. Keber gitu ya. Plastik. Bukan tenda parasit. Tenda parasit Oh. diparingi Tentara. wali murid yang angkatan udara. Jadi gitu ya. Ya. Jadi Paring-paringan. setelah emperan tadi maaf, kemudian Tenda paringan. paringan. Jadi memanfaatkan lahan kosong tadi. Ya, Sudah ada pindah lahan ya tidur. berarti dari Bukan pindah, tetap aja ada yang di tempat Oh. saya. Kalau lagi main di lapangan gitu, bagiannya guru-guru muda ini untuk lari-lari. lari-lari. Iya. Oke, jadi artinya bahwa proses kami dari awal itu memang outdoor. 70% adalah Iya. kegiatannya outdoor. Mulai dari emperan tadi coba outdoor. Terus kan pelan-pelan waktu itu ada istilah sekolah alam. Relate banget ini gitu. Iya, Jadi iya, artinya untuk bisa menggambarkan apa yang menjadi tujuan ibu beserta bapak untuk mendirikan lembaga pendidikan itu pelan-pelan bisa terwadai. Ya, apalagi gitu ya. tadi beliau mengatakan bahwa anak-anak yang berproblema dengan pembelajaran, apapun itu bentuknya, insya Allah bisa terwadai dengan gaya sekolah alam. Jadi kami pun merupakan sekolah inklusi Ibu. Mayoritas memang anak-anak reguler, tetapi ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kita mencoba memahami bahwa Allah itu menciptakan anak itu unik, beda-beda. Iya, Dan punya punya tanpa maksud. Punya karakter yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Siapapun beliau dengan keunikannya masing-masing, meskipun kata orang itu ada yang menyebut anak berkebutuhan khusus, tapi pasti Allah itu memberikan apa itu namanya, hikmah, ibroh, pengetahuan, apapun itu melalui anak-anak istimewa tersebut. Jadi kami bersama-sama itu bersama dengan anak-anak, baik yang katanya orang menyebutnya istilahnya adalah reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus, bahwa kita bisa menjadi sebuah kekuatan gitu, kekuatan untuk bisa bersama-sama menjadi khalifatul fir'an. Insya Allah begitu. Jadi tahun 2045 harapannya saya menyebut, iya, kami menyebutnya anak-anak itu kan bintang-bintang kehidupan Sa'am. Kelak mereka insya Allah bisa menjadi khalifah yang rahmatan lil alamin, tentunya dengan berbagai macam proses yang dilakukan oleh sekolah alam tadi ya. Dan kita tentunya Ibu sangat mengerti bahwa anak lahir itu fitrah. Iya, Bukan kosong. suci ya. Itu ada fitrahnya. Dia sudah membawa bekal. Bekal. Dan Allah memberi. Yang menjadi masalah adalah kemampuan kita mendeteksi. Yang satu bagaimana, satunya lagi bagaimana, satunya lagi bagaimana. Sehingga nanti Bu Lila bisa ceritakan, walaupun satu kelas, tapi kita itu relatif seperti private. Karena kelas Satu kami, kelas ya, padahal kelas kami, soalnya kelas kami juga tidak mau besar-besar Ibu. Nanti gurunya bingung. Iya, kebanyakan murid mana yang ini, gitu. Yang satu nangis, mana gitu, yang satunya lagi rewel, ya, gitu ya. Nanti kemudian ada pada sebuah titik, ya gurunya menerangkan aja hari itu programnya apa, dia sudah apa. Gue ngerti ya oleh, orang ngerti ya oleh, garap ya oleh, enggak ya oleh. Itu kan
susah ibu nantinya bagaimana ke depannya, Ya, siapa yang gitu ya. bertanggung jawab? Jadi lebih pendekatan Ya, langsung. itu Pendekatannya private. Memang Khusus. bentuknya kelas, tetapi Kelas, pendekatannya oh, private. private. Jadi Oh. small class. makanya kelasnya kelas kecil ibu. Kami maksimal 15 per Per satu kelas. kelas. Per kelas ya. Itu aja kami moving kelas. Saya dulu TK itu 20 ya 20 banyak. Kami TK sekitar 10. Ya, dan Itu. di halaman yang sekarang ada ditambah dengan teras rumah yang masih digunakan, itu kami pakai konsep benda bosen itu gimana sih? Gitu. Nah, itu boleh lagi bagiannya mengatur, mendesain papan catur gitu ya, papan caturnya gimana gitu. Menyenangkan ya anak-anak ini kan di saat bermain kan nggak mau dipaksa ya. Kan kadang gitu ya Bu yang preschool ya sebelum masuk TK itu. Dipaksa tidak, tetapi mereka di apa ya? Dilatih. Induce, dilatih untuk tahu bahwa you must close gitu. Please open the door. Itu kan sesuatu yang harus frequent dilatihkan, dirutinkan. Jadi sebenarnya yang paling cocok itu anak itu sudah mulai masuk ke jenjang sekolah itu preschool itu tadi ya 2,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya dia sempat dengar ada yang bayi udah mulai sekolah apa bener ya? ya baby class Sama memang. artis itu ya sampai ada sekolah yang sudah bayi udah sekolah. Itu baby class itu. Baby Memang class. konsepnya beda ya, dia karena lebih berisiko, jadi kita membuat desainnya juga beda. Baby class memang ada. Cuman penanganannya ya Bu yang berbeda Penanganannya berdasarkan berbeda. usia. ya. Goal Gitu. targetnya Targetnya, juga ya. berbeda. Itu nanti Bu Titin bisa jelaskan kalau anak 1,5 itu sebenarnya goal targetnya apa sih? Itu akan 1,5. berbeda dengan yang Tapi ada di Avesiana yang Ada. 1,5. Iya. Dan kami tanya Ya, kami, memang nggak ibunya nggak ada di kan sana. ada ibunya. Oh, Sekolahnya Ya, bersama orang tua ya. Bersama orang ikut tua. sekolah ya. Iya. Jadi muridnya- bayar SPP-nya 1, tapi sebetulnya muridnya 2. Karena ibunya, ibunya. ibunya. Dulu waktu anak saya ada sekolah preschool itu kelas bermain 2,5 tahun itu ya sudah ibunya boleh meninggalkan ruangan. Oh, itu Gitu. yang kami Oh. agak keberatan. Keratannya. Iya. Karena usia segitu kan waktunya Wow. untuk membangun bonding antara ibu dan anak. Gitu. Nah, Jadi pelibatan orang tua memang harus sesuai dengan usia anak. Jadi ada beberapa sekolah yang menerapkan seperti itu sebenarnya nggak bagus gitu ya Bu. Oh, intinya. bukan tidak bagus Ibu, karena ada yang cocok dengan gaya itu. Gaya itu. Ya. Oh, Tapi begitu. Style. kalau Oh. di tempat kami, style kami begitu, karena anak itu sebetulnya lahirnya kan juga sendirian kan Ibu. Lahir dewean ngaten nggih. Jadi pada sebetulnya individual itu ya siap dia untuk sendiri. Cuma kapan? Iya. Ya, karena Proses. kalau di tempat kami by proses. Jadi kalau tadinya masih Tahapan, dengan ya. mama, Dengan- terus itu di kelasnya Bu Titin TKA itu sudah siapa yang mama boleh pergi sebentar dapat bintang gitu. Oh gitu Ya. ya. Terus ada bilang saya gitu ya. Jadi Terus mama aja boleh namanya pergi. tinggal. Terus Iya. dia dapat Dapat itu bintang. reward tadi. Iya. Jadi Bentuknya tidak ada apa? yang Tulisan di- atau apa? Ini Gambar. ditempel gitu ya. Iya, ditempel memang. dengan Oh, gambarnya. gitu. Karena persoalannya anak itu kadang-kadang kan dia tidak by sense. Oh. Ya jadi boleh mama boleh pergi, tapi Mama mama boleh. baru 2 langkah gitu dia Sudah nyari. gitu ya. Ya itu pada saat itu mamanya harus kembali Ibu. Tapi ini dulu Bu Bu Lila waktu lokakarya atau ditinggal nggak nangis? Lokakannya ditinggal, Bu Lila dibawa tuh anaknya. Coba, Iya. enggak pas ditinggal sebentar gitu, sholat atau apa? Oh sekarang udah bukan sudah kelas 1. Ya dulunya ya begitu. Oh, Yang gitu ya. pakai konsep timbul tenggelam sampai akhirnya yang penting banget anak itu ikhlas. Ditinggal mama itu Mama. ikhlas. Iya. Yang saya agak susah itu kalau dibujukin itu apa namanya? Dibohongin. Ditilep. Ditilep. Nah, Nah, itu tahu mengilang celingak-celingak cari mamanya nggak ada gitu itu ya. yang saya pernah sepakat dia harus ikhlas gitu ya. Ikhlas Jadi gitu ya. dia harus ikhlas karena suatu saat mama itu nggak harus ada gitu. Nah, dengan guru pun bagaimana kita perpisahan kelas 6 itu sampai nangis-nangis gitu kan, kelas 6 itu dengan gurunya. Tapi dia kan juga harus ikhlas bahwa gurunya itu nanti nggak ada gitu.
Jadi mandiri gitu. konsep Mandiri. memang Nah dari itu kan ada proses. jenjangnya, mulai dari ketidakketerikatan kemudian berjenjang bisa Karena pada mandiri. saat lahir itu kan infant mother unity namanya ibu. Ibu anak itu kan memang jadi satu. Iya. Kan selama 9 bulan dia jadi satu. Nah, infant mother unity itu by proses dia harus bisa. Makanya sejak dini mulai lahir itu Hmm. sudah itu ya tadi Di usia, pelajarannya. di usia berapa anak itu harus tidur sendiri, di usia berapa harus pisah kamar. Nah itu berapa Bu yang benar itu? Nah, diatur lama. Panjang. Pemirsa ini luar biasa ilmunya khusus dari Bu Wisnu ini memang luar biasa. Nanti Dokter lain kali kita- psikiater ya. Iya, Ya, itu psikiater. tentang ini ya pendidikan apa ya Bu? Akhlak ya Bu. Apa Itu namanya Bu? pendidikan Ya kayak ya, kemandirian, terus dia harus mentally, kemampuan mental kemampuan seseorang. mental Iya. gitu ya. Nanti kita akan diskusi suatu saat Iya. di luar ini. Ya pemirsa, saya tunggu nanti ada seminar khusus ya. Seminar nanti sponsornya Paga TV. Baca nanti ya kalian komen. Ibu bikin, ya Bun, bikin seminar Bun, seminar anak-anak ya. Kalau bikin seminar Tentang itu tadi ya, ilmunya itu Bun, yang nggak banyak diketahui oleh orang tua. Iya, Karena karena tua, orang tua taunya cari uang ya wis gitu ya. karena sekarang yang jadi orang tua kan setiap detik nambah Bu, menikah jam sekian, menikah jam lain itu orang tua terus nambah orang tua, Punya tambah anak banyak lagi kan, punya gitu ya. putra lagi, jadi Ya masalahnya apalagi kan tantangan menjadi orang tua zaman sekarang itu kan Zaman berbeda. now, sangat Weh, berbeda. sangat berbeda. Tapi Sehingga sebenarnya- memang untuk menjadi orang tua kan harus belajar ya Bu. Untuk menjadi orang tua harus belajar. Iya. Sehingga nggak akan bisa menjadi apa itu namanya ideal parents kalau Iya. kita tidak mau belajar, apalagi mengikuti perkembangan yang Ya apalagi ini digitalisasi luar itu ya, biasa. wah ngaruh semuanya pakai HP, ya, anaknya nggak diperhatikan seperti itu. Banyak sekali yang akan dibahas ya Bu. Kalau mau Insya Allah. menguliti satu persatu ya Bu Dokter ya, Bu Dokter Wisnu ya. Monggo. Nah ini kita tanya dulu sama pengalaman ibu kita yang cantik Ibu Titin. Nah Bu Titin ini mengajar di TK. Iya. Nah, itu mulai dari kecil terus sudah mulai TK. Nah, ini bagaimana kesan-kesannya pada saat di Avisiana itu pertama kan observasi dulu ya kata Bu Lila ya. Iya, Nah, jadi betul. orang tua ini diobservasi dulu apakah dengan metode ini beliau nggak atau mungkin ya itu sudah ada apa pertemuan ya Bu? masih Itu sit in namanya. Iya. Jadi kami perkenankan untuk mencoba. mencoba ya. Anaknya mencoba, orang tuanya juga Oh, gitu mencoba ya. gitu. Karena kan memang metode yang kami ambil Tidak cara sama ya? dan Dengan yang lain. kebijakan-kebijakannya kan berbeda. Gitu ya. Oh, oh. Iya, memang jadi seperti itu Ibu. Kalau di tempat kami, apa namanya untuk yang siswa baru itu memang kita perkenankan untuk mencoba seperti yang disampaikan oleh Bu Lila. Nanti setelah, oh ini anaknya cocok nih, Cocok oh, nih. iya, seneng malah nggak mau pulang gitu. Ya, begitu ada nyoba yang ya, pemberani ya, yang Iya, nah baru kita anukan ke orang tuanya. Oh. Biasanya orang tuanya kan, wah iya anak saya ini kayaknya cocok Cocoknya sekolah di sini, sekolah di gitu sini. ya. Terus Oh. akhirnya ya daftar, lanjut dengan program-program yang sudah sekolah kita susun, gitu ya. gitu. Jadi apa namanya ya, kami juga tidak Ada nggak pernah kejadian setelah dia observasi ke sekolahnya si anak nggak terbiasa atau gimana? Ada? Pernah? ada. Tapi Sebetulnya rata-rata kan setiap banyak. anak, ya setiap anak kan berbeda-beda Ya, ya, Bu ya. misalnya nih Hmm. pernah ada Ada. di Avisiana. Ada, Ah. pernah. Jadi Apa? anaknya itu yang mungkin terbiasanya, kalau nggak salah waktu itu dia terbiasanya di sekolah yang sebelumnya itu di dalam ruangan gitu. Ya, ya itu. Nah begitu datang ke sekolah katanya, ini kok apa namanya anaknya itu bingung, jadi seperti bingung gitu Oh, ya. gitu. Terus loh nggak apa-apa, ayo main gitu ya. Sudah kita anukan bahwa kita itu sekolahnya konsepnya seperti ini, memang bermain gitu ya. Bermain. Kita pindah tempat, moving class seperti itu kan. Tapi orang tuanya merasa, oh kayaknya anak saya nggak terbiasa. cocok gitu di apa namanya tempat yang terbuka Tempat seperti ini. terbuka. Ada Bu. Nanti takutnya sudah biasa di dalam ruangan, aduh anakku nanti masuk angin gitu ya. Tetapi pada dasarnya Ibu, lembaga pendidikan itu harus punya style ya, harus punya cara bagaimana untuk bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa yang namanya kebiasaan itu kan dibiasakan.
Tapi sebetulnya kebiasaan itu goalnya apa sih? Kan itu orang tua harus ngerti gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, itu kan nek mari mandi kan mesti dilengoni gitu ya, dilengoni putih, pakai sarung, pakai cap gitu tuh baru jalan, karena waktu itu Malang kan dingin banget gitu ya. Nah itu kan kebiasaan. Tetapi sekarang saya lihat cucu saya itu tidur pun dikipasi, pakai kipas angin. Iya. Nah itu kan Sudah nggak baik, no? Padahal itu kan sebuah kebiasaan. Sehingga kalau menurut saya sih, saya sangat yakin bahwa Bu Titin harusnya punya sebuah style gitu, menjelaskan kegunaan daripada sebuah sistem. Karena kalau sampai orang tua itu mengatakan sepertinya anak saya tidak cocok, itu kita observasi 1 minggu. Karena biasanya gitu ya. Karena biasanya anak Tidak sekejap ya pada saat itu adaptasi. anak itu adaptasi. Jarang Ibu. Anak itu yang nggak liar pikirannya itu jarang. Ya. Jarang banget, kecuali dia memang ada sesuatu ini. Jadi kalau misalnya saya ketemu pasien saya dengan retardasi mental atau dengan apa yang cuma duduk, diem, itu memang spesial dan kita memang melakukan konsepnya intervensi terapi. Jadi kok saya hampir yakin ya bahwa semua anak itu suka namanya bermain, karena anak belajar itu lewat bermain. Kalau di tempat kami itu konsepnya bukan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, no. Kalau di tempat kami itu pasien saya pun itu belajar bermain adalah cara anak belajar. Jadi ya memang harus dengan spesial untuk bisa menjelaskan. Kemarin dulu saya tahu ya, siapa putranya siapa yang terus karena gelisah orang tuanya, terus saya minta untuk ngikuti, kayaknya orang tuanya kesel. Terus dipindahkan ke sekolah yang dia dimasukkan ke sebuah ruangan. Ya menurut saya goalnya apa gitu ya, karena ya untuk mungkin menghilangkan keselnya itu ya. Ya karena tapi pada dasarnya kalau logika psikologi, anak itu memang suka bermain. Anak itu suka bermain dan dia tuh suka kemerdekaan. Jadi merdeka belajar itu menurut saya sih. Tapi kalau pas bermain juga harus diawasi lo ya. Takutnya jatuh itu Rona. Itu konsep Ibu. Jadi bukan bermain yang liar, tapi permainannya berkonsep. Karena lewat permainan itu anak belajar apa saja. Kan kami punya beberapa inteligensi yang harus kami asah, life skill yang harus kami latih kan. Itu masing-masing umur berbeda. Dan itu orang tua harus terlibat di dalamnya. Jangan kemudian putranya sudah 5 tahun masih diperlakukan seperti 2 tahun, itu mundur. Karena kalau 5 tahun di sekolah harapannya sudah goal targetnya ini. Ya, jangan kemudian mundur. Jadi sudah kalau maaf, kalau di sekolah itu sudah bisa maem sendiri misalnya. Ya. Terus di rumah itu eyangnya datang. Dulang. Nah, eyangnya kok. Nah ini banyak sekali ya permasalahannya itu di sekolah diajarkan mandiri, kemudian di rumah saya didulang ya dibiasa disuapin atau mungkin pengen neneknya cepet Ibu. Pengen juga cepet. mama yang pengen cepet, putranya 3 piringnya 1. 1 sendok 30. Biar orang-orangnya cuma 1. Padahal kalau di sekolah itu satu anak sudah punya satu paket sendiri. Dia tahu gelasnya, hak milik Ibu, namanya belajar. Tapi mereka bawa dari rumah kan? Saya tahu itu konsepnya Bu Lila itu ya. Bu Lila gimana Bu Lila? Untuk makanan anak-anak. Afisiana sekarang. Nah ini. Agak panjang penjelasannya nih. Yang jelas kami sepakati bahwa sekolah adalah wadah untuk belajar hidup bagi Iya. anak. Itu kan yang perlu kita garis bawahi dulu. Jadi sekolah itu adalah tempat untuk belajar hidup bagi anak-anak. Nah, yang kami tangani untuk anak-anak itu kan tidak boleh hanya part by part. Artinya kalau sekolah hanya ngurusin akademik, kan tidak seperti itu. Harusnya sekolah bekerja secara holistik, dan holistiknya ini tidak bisa sendirian, karena peran sekolah adalah fasilitator, dan peran utama itu justru pada di orang tua. Nah, dan sehingga kami bekerja sama dari awal sudah menyampaikan kepada orang tua, gitu ya Mama ya, bahwa nggak bisa ini
kalau hanya sekolah yang akan berperan, kalau panjenengan tidak terlibat aktif, apa yang akan menjadi tujuan kita itu tidak akan tercapai. Hanya sekedar pokoknya sekolah gitu. Padahal kan sekolah harus menjadikan sesuatu yang bermakna, bekal untuk hidupnya selanjutnya. Ya. Nah, kalau berbincang tentang makanan kan kita tahu sendiri proses makanan yang ada di sekitar anak-anak kita sekarang bagaimana. Nah itu. Nah, kalau tidak kita edukasikan kepada mereka sejak dini, mana yang boleh dimakan, mana yang halal, mana yang thayyib, mana yang boleh dia hindari, mana yang enggak, itu kan Mana yang proses toksik. gitu, Iya, karena Nyusawu kalau bicara tentang makan, anak-anak kami, murid-murid kami itu cenderung awal-awalnya banyak nggak suka sayur. Karena Nyusawu lebih menantang tuh makanan-makanan siap saji kan begitu. Ya. Jadi memang proses jadi kami mengajak kerjasama orang tua. Kalau untuk adik-adik, untuk anak-anak TK dan SD, kami bekerja sama dengan orang tua. Jadi menu makan itu memang sudah diatur oleh sekolah. Udah sekolah. Dan kerennya standarnya ya. Dan kerennya bunda-bunda di Sekolah Alam Avicena ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh bunda-bunda. Bunda-bunda yang melihat tayangan kita. Dan tentunya ayah sebagai Ayah. kepala madrasah di rumah yang sudah mensupport ini adalah bahwa mama-mama ini dengan support dari ayah-ayah berkenan untuk piket bergantian masak untuk menyediakan makanan yang halalan thayyiban untuk putra dan putri kami di Sekolah Alam, sehingga kalau makanannya insya Allah sudah, apalagi masaknya dengan cinta gitu ya Maya, kan beda gitu ya, bebas anak dengan cinta, masak untuk suami juga cinta, bebas 5P, terus kita pilihkan menu juga yang simple ya Mbak, simple tapi bergizi. Tapi kita ini Ibu, kita kreasikan sehingga anak terbiasa makan dengan berbagai macam menu. Jadi tidak melulu satu jenis. Ada murid saya itu yang kalau nggak telur misalnya nggak mau makan. Oh, itu harus variasi ya. Kalau nggak ayam nggak mau makan. Nah, padahal kan anak-anak ini harus survive. Nah itu permasalahan anak kita kan harus survive. Dari rumah harus membiasakan menunya gonta-ganti. Betul. Gonta-ganti bukan dalam rangka kita mau berfoya-foya, bukan, gitu ya. Yang dimaksud dengan ganti-ganti itu adalah menunya beragam. Meskipun sederhana tapi beragam. Lode ya, kadang lodeh tewel, lodeh kacang, lodeh tahu, tempe gitu. Jadi alhamdulillah ayah bunda ini luar biasa supportnya kepada anak-anak, dan sekali lagi ayah bunda di kami itu dari awal sudah mendapatkan informasi ini gitu. Memang harus ada kolaborasi yang baik gitu loh. Ya, betul. Jadi komunikasi juga harus bisa berjalan dengan baik. Nah tentu kalau masalah makanan, kantin juga ada di sekolah, tapi ya tentu dengan kebijakan sekolah yang bebas 5P. Ya, pokoknya kantin itu tidak dari luar ya, jadi kantinnya khusus dari dalam, bersih. Karena kan holistik, harus sehat jasmani, rohani, mental. Karena kita nggak tahu ya zat-zat yang berbahaya yang dikonsumsi anak-anak itu. Ada dari luar itu ada kan ya, pengawet atau mungkin sekarang lagi marah itu narkoba di lingkungan anak ini. Itu kita harus super hati-hati. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Ini memang waktu nggak terasa, harus lebih lama ya, lebih lama podcast kita. Nanti kapan kita akan agendakan lagi. Untuk komite Ibu Winda ya, Ibu Fauziah. Winda boleh. Itu putranya sudah sekolah. Ini yang lulusan dari Avicena sekarang? SMP atau? Yang pertama di SMP kelas 2. Kalau sekarang tuh kelas 8. Kelas 8. Duh, kita ngomongnya gitu. Kalau yang kedua sekarang di SD kelas 5. SD kelas 5 ya. Jadi yang satu SMP, yang satu SD ya. Dan semuanya dari TK di Avicena. Avicena. Kenapa memilih Avicena? Observasi dulu kan ya dulu ya. Betul. Awal mulanya dulu sebenarnya karena anaknya teman sekolah di sana. Betul. Teman kantor. Iya. Terus saya cari cerita-cerita ya. Terus saya ajak anaknya, mau sekolah di sini nggak? Coba aja dulu. Masuk nyoba. Kalau nyoba seminggu. Seminggu ya, seminggu atau 2 minggu gitu. Ya. Free.
Free. Oh, nggak bayar ya? Tidak Oke. bayar. Observasi tadi ya? Sit in ya, observasi. masa sit in. Observasi terus Kalau sekolah lain nggak boleh ya? nggak tahu. Loh iya loh, Bu. Itu baiknya di Avicenna kalau observasi free. Iya, jarang ya Bu ya. Iya. Nanti ponakanku yang nikah punya anak di atas sekolah Iya. Indonesia. Rumahnya Sawu Jajar. Ya semoga berjodoh ya Bu. Iya. Itu kan jodoh-jodohannya, cocok-cocokan. Terus dia bilang mau sekolah di sini, oke. Ya udah sekolah di situ. Awalnya ya tadi hanya karena cerita dari temen, terus anak pertama sekolah di situ, terus adiknya, oh aku juga maunya sekolah satu sekolah sama kakaknya. Jadi awal mula ya kebetulan, bukan kebetulan sih, sudah diatur sama Sama yang di atas. Dan Oh, Anda setuju dengan konsep yang diberikan dengan metode tadi sekolah alam tadi ya? Dan anaknya menyukai ya? Awalnya saya nggak begitu Merespon. mendalami, Oh. tidak begitu mendalami apa sih sekolah alam bedanya dengan sekolah lain. itu Sekolah apa. lain. Oh. Ternyata tadinya juga saya nggak expect gitu. Mau SD di situ aja saya nggak expect sebenarnya. Sebenarnya ini jujur ya kan. Jujur Bun. Iya. Tapi begitu anaknya TK yang pertama, terus perkembangannya bagus. Bagus. Iya. Terus begitu TKB, loh kok tambah bagus. Saya tanya lagi, SD-nya mau di mana? Udah di sini aja Bun. Oke. Saya tunggu. Nggak usah dites ya Bu Miss ya? Nggak usah dites ya kalau masih tetap tugas jadi SD tugas kita sebetulnya Bu. Tes itu kan formalitas. bukan formalitas, itu kan basic ya. Basic pengetahuan kita untuk mengelola anak sebetulnya. Oh. Jadi sangat aneh kalau kemudian didiskriminasi. Oh. Kita mau mengerjakan yang mana sih sebetulnya? Karena orang hidup itu kan fluktuatif ya. Kalau sekarang baik-baik gitu, besok nyaprut apa, besok lusa nangis, itu yang mana Iya. yang harus kita kerjakan. Jadi Avicenna tidak kenal diskriminasi Ibu. Tapi setelah masuk memang kita lakukan tes. Oh, tetap. Tes itu untuk Data dasar. guru tahu dasarnya Dasarnya ini. ini. Yang Oh, Anda harus gitu ya. kerjakan ini. Jadi tetap. Kekurangan muridmu yang namanya A ini di bidang ini. Oh, Sehingga jadi harus tahu sejarah ininya ya. Guru wajib tahu, wajib ain ya Bu, untuk tahu basically potensi dasar anak. Di kelompok bermain bagaimana, di TK bagaimana, di SD bagaimana. Ada murid-murid ya atau pasien yang dikeluhkan ke saya, bagus dia di TK-nya bagus, SD-nya terus down karena suasananya mungkin tidak mendukung. Nah, seperti itu menurut saya ya guru kan memang harus diferensiasi teaching, ya. Jadi muridnya kaya apa wae guru Harus tahu tahu. dan mau. Tahu tok ya. Ya, makanya Ingat pemirsa, guru tuh luar pahlawan biasa. tanpa tanda jasa itu memang bener tidak pakai tanda Iya. jasa dan pahlawan tanpa tanda jasa. dan pekerjaan yang betul-betul memang harus dengan hati. Kalau dia bekerja tidak dengan hati, ya anak itu lalu jadi barang. Kemudian rapotnya ya ngaji, ngarang biji gitu. Pokoknya supaya bagus, saya apa-apa, padahal nothing to do. Dan itu saya agak keberatan. Kenapa? Karena dua manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Itu orang kembar one egg twin, jadi kayak Kak Kresno sama Kak Seto itu kebetulan seangkatan saya, teman saya, itu ya nggak sama. Jadi artinya disitulah sebetulnya manusia ditantang ketemu dengan orang yang seperti apapun, what can we do? Dan together with mother and father at home. Karena kalau tidak, ya nggak bisa. Orang tuanya menganggap sama, bajunya dikembarin, apa-apanya biasanya dikembarin. gitu ya. Ya, Tapi itu sifatnya anaknya beda. kalau lagi nggak mau bagaimana? Nah, kita lah sebetulnya yang membuat anak kembar itu nek siji loro, satunya terus jadi sakit. Padahal sebetulnya juga enggak. Iya. Mereka boleh sakit sendiri-sendiri kok. Kelasnya juga boleh sendiri-sendiri. Nah, kita kadang-kadang kok nggak koyo kembarane ya. Itu kan menurut saya kata-kata yang harus kita keep, bahwa dua manusia itu tidak akan sama. Untuk itulah kelas itu sendiri sebetulnya just only wadah ya. Bukan aktivitasnya yang harus kelas pokoknya kelas. Nah, itu kalau menurut saya atau menurut Avicenna, nanti Bu Lila bisa jelaskan, tidak bisa seperti itu.
Iya. Karena kita dilahirkan memang beda, punya nasib yang beda, Beda. dan proses yang akan dilewati itu walaupun sama, nanti goalnya juga akan beda. Akan beda. Akan Ya, beda. akan beda. Nah, Iya. Terima kasih, wah paparannya luar biasa nih. Ya, belum Pak selesai. Bu. Tanpa terasa loh ini harus perlu memperpanjang jamnya ya. Belum selesai. Iya, belum selesai. Tambahin sedikit lagi ya, Bu. Iya. Jadi kalau sebagai untuk apa sih menyelaraskan atau antara sekolah, kan ini sekolah stylenya Iya. beda ya. Mungkin kalau tadi Ibu dengar ceritanya tuh stylenya beda dengan sekolah yang lain. Terus belum tentu semua wali murid itu juga menyukai atau apa namanya cocok dengan Cocok, ya. sistem seperti ini. Itu sebenarnya tantangan tersendiri sih. Buat saya jujur aja sebagai wali murid itu juga tantangan tersendiri. Tapi sebisa mungkin mendampingi anak-anak dalam proses belajar di sekolah gitu ya. Dan memang manfaatnya luar biasa buat saya sendiri Ya, gitu. hasil yang Ya didapat, betul, hasilnya yang didapat. Terus memang benar, anak itu ternyata anak kecil itu nggak terasa nanti SD, SMP, SMA gitu kan. Nah itu yang nggak akan kembali ke kita nggak mungkin dong ketika anaknya udah SMA balik lagi ke dia, masanya itu. balik lagi ke Iya. SD, balik lagi ke Oh. TK gitu kan. Nah sayang kalau waktu itu terbuang sebenarnya. Nah Avicenna itu memberikan apa ya, semacam ini kesempatan untuk orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Tuh. Itu sih yang saya rasakan ya. Walaupun memangnya idealis banget ya. Iya, Idealis, iya. idealis. Betul, karena tidak semua wali murid atau orang tua itu kan punya waktu untuk mendampingi Mendampingi anaknya. terus menerus Betul. ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya di Avicenna, alhamdulillah ya orang tuanya atau wali muridnya kita bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Gitu. Jadi sesama wali murid itu guyup. Kekeluargaannya itu tinggi. Jadi saling mengenal Betul. semua ya. Apalagi small class itu tadi. Oh, Small class itu tadi tuh benar-benar membuat kita tuh jadi kayak keluarga aja. Oh, Walaupun kelas sudah ya. lulus masih masih reuni. bukan hanya Masih reuni, ini. ada yang arisannya lanjut, putranya sudah kuliah. Arisannya lanjut, wali murid TK, wali murid Iya, SD. benar, ya. Sampai sekarang kita masih punya kelompok arisan. Ya itu tadi karena keunggulan Iya. kita dengan yang apa sih, sekolah kalau semakin kecil kelasnya kan Iya. semakin guyup, Guyup, ya. maaf. Semakin gampang memanajemen Memanajemen. juga sebenarnya. Itu sih. Iya. Ya. Mbak Usia tidak terasa ya waktu ini harus perlu banyak waktu khusus, nanti kita akan part 2 ya Bunda ya. Nah bisa menjelaskan Bu Lila sedikit untuk ini tahun ajaran baru dibuka. Alhamdulillah kami sudah buka. Sudah untuk buka ya. lebaran tahun Mungkin bisa 2025. sedikit ke pemirsa Paga TV, karena yang melihat tayangan YouTube kami ini sampai luar negeri juga ini. Nah, Alhamdulillah. jadi untuk Avicenna ini masih membuka untuk anak-anak. Kami Pendaftaran. kami sudah membuka. Sudah Jadi ya, sudah sudah. membuka yang untuk tahun 2025, 2026. Jadi kami mengajak siapa saja yang ingin beramal jama'i bersama-sama dengan kami untuk bisa mendampingi anak-anak, menemani anak-anak di apa tuh? Di saat ini, di saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita gitu ya, bahwa ayo kita bersama-sama, karena ini ada sosok individu calon-calon khalifah yang akan memimpin di muka bumi ini, dan sudah diberikan amanahnya itu kepada panjenengan ayah bunda, dan mereka tidak bisa memilih siapa ayah bundanya. Ayah bunda tidak Tidak bisa bisa. memilih siapa putra putrinya, tetapi kita yakini bahwa itu adalah versi terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, mumpung Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemampuan, ayo kita bersama-sama terus dampingi putra-putri kita, karena the golden age period 0 sampai dengan 8 tahun itu adalah masa-masa yang krusial buat anak-anak gitu ya. Dan dilanjutkan dengan peletakan dasar di sekolah dasar, di mana kita mengacu kepada ajaran Nabi Muhammad bahwa usia 7 sampai 14 tahun itu anak-anak kita menjadi seorang prajurit, di mana kita sebagai pendampingnya ini harus benar-benar mengarahkan gitu, benar mengarahkan. Ini loh waktunya kamu untuk mengenal mana yang baik, mana yang
tidak baik gitu, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana sebuah keinginan, mana sebuah kebutuhan, itu kan butuh orang tua hebat yang konsisten. Karena yang berat itu bukan rindu tapi konsisten. Gitu ya. Jadi Bu, untuk mungkin sampai dengan kapan ini dibuka untuk pendaftaran, kan sudah dibuka nih. Mungkin bisa berpromosi untuk Paga TV di channel kita. Pendaftarannya di mana? Alamatnya di mana? Kami Kontak person. kami ada di Sekolah Alam Avicenna Malang, Jalan Danau Matana Raya, dan nanti bisa itu Bu di kolom deskripsi kita bisa tuliskan alamat dan medsosnya gitu. Nanti jenengan bisa melihat dulu melalui media sosial apa saja yang kami lakukan, karena kami punya 4 pilar, yaitu pilar akhlak, pilar logika, pilar kepemimpinan, dan pilar bisnis entrepreneur gitu. Karena bermain, belajar, dan berpetualangan adalah bagian dari anak-anak belajar di Sekolah Alam Avicenna Malang. Akan ditutup kalau kuota sudah terpenuhi, Bu. Dan terpenuhinya kan hanya 1 rombel gitu ya. Dan untuk SD itu 15 murid aja. 15 murid SD ya. Memang dikit ya, karena memang konsentrasinya di sana gitu ya. Mereka juga berkisar seperti itu. Jadi monggo Sudah terpenuhi ini kuota. Kalau 2025 kan masih belum ya. masih dibuka, baru dibuka. Gitu. Ini kan sebenarnya rapotan ya Bunda. Tengah semester ya. tanggal berapa? Insya Allah awal Oktober. Itu tengah semester gitu. Jadi monggo bisa sit in dulu, bisa melihat-lihat dulu, karena katanya nih kalau mau beli baju nggak dipegang, nggak dilihat, nggak dicoba dulu. Iya nih pemirsa, jadi bagi para orang tua yang akan di tahun 2025 akan masuk ke jenjang TK atau SD ya, kan sudah dibuka. Bermain ada tempat. Dan bermain. alhamdulillah kami punya daycare. Daycare luar biasa nih bagi para orang tua yang memang kedua orang tuanya bekerja sehingga tidak ada yang menjaga. Itu sudah disediakan daycare dari Avicenna mulai pagi sampai sore. Dan kita juga ada after school, Bu. Jadi mungkin ada yang berkesempatan sekolah di luar Saam juga bisa siangnya di Avicenna. Jadi ada program after school juga. Banyak sekali ya. Ini nanti masuk ke SMP, SD, SMP, SMA awal. Impiannya siapa tahu ya Bu Wisnu ya. Atas nama yayasan saya bangga dengan aktivitas Sekolah Alam Avicenna Malang ini. Walaupun banyak sekali tantangan, tetapi karena kami yakin bahwa apa yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa melakukannya dengan upaya keras, dengan doa yang luar biasa. Apalagi kami yakin bahwa tidak satupun orang tua dan guru yang mendoakan tidak baik untuk putranya. Dengan doa-doa orang tua, doa guru, dan terutama doa si kecil itu luar biasa. Karena setiap pagi kami ngaji, anak-anak datang pukul 6:15, mereka sudah siap. Kalau SD jam 6.15. SD. Kalau TK jam pukul 7. Kalau kelompok bermain pukul 8 gitu. Jadi beda, memang pulangnya pun nggak bareng. Jadi doa si kecil ini yang luar biasa, Ibu. Anak-anak pada ngaji kalau pagi hari dan bisa setiap hari bisa mendirikan bulu kuduk gitu kalau mendengarkan ngajinya mereka. Dan di Avicenna mengaji itu disertai dengan sedikit artinya dalam bahasa agama. Jadi mereka tahu apa yang mereka ucapkan, dan harapan mereka juga mengamalkan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tuntutan tumbuh kembang mereka. Dan peranan orang tua menurut saya luar biasa. Selain ada daycare, di Avicenna juga ada AV Inokraft, unit produksi dari kelembagaan ini. Bahkan ada poli pelayanan kesehatan jiwa keluarga, di mana di dalamnya ada persiapan
pranikah. Ini yang menurut saya harus digalakkan karena memang belum ada fakultas jurusan ayah atau fakultas jurusan ibu. Itu yang belum pernah dipikirkan oleh kami dari perguruan tinggi bagaimana itu konsep mendirikannya. Tapi di Avicenna insya Allah persiapan pernikahan itu memang harus dilakukan, sehingga tugas pokok orang tua itu secara syar'i mereka sedikit paham, kemudian nanti harus dicoba untuk dilakukan by workshop. Itu yang kayaknya perlu. Dan jelas but not least, lembaga kami adalah lembaga legal. Jadi ada apa namanya, legalitas, ada izin operasional, kemudian ada SK Menkumham, dan insya Allah kami selalu berdoa semoga Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak benar untuk pengelolaan anak-anak dan juga calon ayah, calon ibu, para orang tua, para guru. Karena sebetulnya kerja bareng inilah yang harus selalu disinergikan supaya Indonesia ke depan insya Allah menjadi lebih baik. Luar biasa ya. Satu wadah keluarga yang memang apa ya, mempunyai kedepannya nanti akan lebih bagus lagi. Insya Allah. Gitu ya Allah. Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter Wisnu, Bu Faimsia, kemudian Bu Titin, dan Bu Lila. Pemirsa, kita nanti ketemu dengan episode berikutnya. Kita akan membahas khusus untuk teknik mengajar ya, anak-anak ya. Banyak sekali ilmu yang harus dijelaskan ya Bu ya, gitu ya. Insya Allah. Pemirsa, tidak terasa kurang lebih 60 menit kita berpodcast. Jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar kita. Sekolah Avicenna luar biasa hari ini dengan narasumber yang punya banyak sekali ilmu yang didapat. Nah, bagi pemirsa yang ingin langsung berinteraksi, nanti boleh langsung tanya di kolom komentar, gitu ya, Bu Lila. Nanti kami sertakan kontak person juga. Kontak personnya ya. Oke. Demikian pemirsa Paga TV, tidak terasa sore menjelang kita maghrib. Kita akan ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Avicenna Jaya. Pokoknya bisa langsung lihat di Google Map ya, di Google atau ini ya. Di YouTube ya, di YouTube juga ada ya, di Instagram ya. Instagramnya apa nih? Ada, nanti kami sertakan. Oh ya, oke begitu ya. Oke, demikian Heni Wardani dari Paga TV Pancen Api Kate Komen. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.